Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kali ini kita akan membahas mengenai titik berat benda di kelas 11. Oke, simak videonya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Sekarang kita ke materi kita, yaitu mengenai titik berat. Jadi suatu benda yang memiliki dan memenuhi syarat-syarat benda seimbang akan punya suatu titik yang menjadi titik kesetimbangan benda itu sendiri ya. Nah, titik ini disebut dengan titik berat. Nah, pada titik berat ini, nanti kita akan bahas mengenai titik berat pada benda 1 dimensi, 2 dimensi, dan benda 3 dimensi. Kalau benda 1 dimensi, itu pasti dia cuma ada satuan panjangnya aja ya. Ya, biasanya kan cuma sebuah garis gitu untuk 1 dimensi. Untuk 2 dimensi, biasanya dia ada panjang, ada lebar. Itu untuk benda 2 dimensi. Misalnya persegi panjang. Kemudian untuk benda 3 dimensi, itu panjang kali lebar kali tinggi. Contohnya itu misalnya tabung. Ada panjang, ada lebar, ada tingginya gitu kan. Oke. Kita menuju ke pembahasan titik berat benda pada 1 dimensi. Nah, benda pada 1 dimensi itu contohnya misalnya ada kawat, kemudian sebuah garis gitu aja ya. Misalnya kawat atau garis gitu. Gini kan. Dia hanya punya satuan panjang. Punya panjang aja nih. Nah, kalau kita berbicara mengenai titik berat, kalau misalnya pada benda 1 dimensi nih, titik beratnya berarti dia itu ada di tengah-tengahnya sini. Ini titik beratnya ada di tengah-tengahnya. Kalau misalnya bendanya seperti ini, tegak ke atas, sama aja. Titik beratnya dia tetap berada di tengah-tengahnya, seperti itu untuk titik beratnya. Nah, kemudian untuk rumus dari titik berat. Nah, di sini kan pasti kalau dalam titik berat, kita ada sumbu X dan sumbu Y-nya. Gitu. Jadi untuk mencari sumbu X-nya, berarti X gabungan, untuk nilai X-nya ya, X gabungan sama dengan, misalnya bendanya itu ada banyak garis gitu ya. Berarti X1 dikali L1 ditambah X2 kali L2 plus dan seterusnya gitu kan. L1 ditambah L2. Nah, ini adalah rumusnya. Kemudian untuk Y-nya juga, berarti Y1 dikali L1 ditambah Y2 dikali L2 dan seterusnya per L1 ditambah L2. Sekarang kita lanjut ke contoh soalnya. Nah, ini biar lebih jelas jadi lebih diperdekat. Nah, kita lihat nih, di sini ada beberapa kawat misalnya. Ini ada kawat pertama, kawat kedua, dan ada kawat ketiga. Kita tulis saja di sini, ini kawat yang pertama ya. Kawat pertama, ini kawat kedua, dan yang ini kawat ketiga. Nah, ketiga kawat ini kita mau cari nih koordinat X dan koordinat Y-nya. Gitu kan, untuk titik beratnya. Kita lihat dulu. Nah, di sini ini adalah sumbu X. Kemudian yang ke atas, ini adalah sumbu Y-nya. Kita lihat di benda yang pertama dulu. Untuk benda yang pertama, nih, kita cari sumbu X-nya. Untuk benda 1, sumbu X-nya berarti X1. Kita lihat nih, kalau X kan ke kanan nih. Gini ya, kalau X. Nah, kita lihat. Di titik tengahnya, titik tengah di mana? Berarti di sini nih. Ini kan panjangnya 6. Kalau setengahnya berarti 3. Berarti X1 adalah 3 meter. Kemudian Y1-nya. Kalau Y kan dia ke atas. Nah, sedangkan di sini dia kan bentuknya nggak ke atas ya. Dia di sini letaknya nih. Karena di sini tingginya ini panjangnya 4 meter segini, kalau dia segininya berarti dia cuma 2 meter. 2 meter. Kemudian di sini ada L. Panjang benda pertamanya, panjang benda pertama ini kan 6 meter. Gitu ya. Ini untuk benda pertama. Kemudian kita analisis untuk benda keduanya. X2, Y2 dan L2. X2-nya kita lihat benda kedua ini. X-nya berada di sini nih. Kalau di sini karena ini panjang dari sini ke sini adalah 6 meter ya kan nih. Panjangnya adalah 6 meter, berarti X2-nya 6 meter. Y2-nya, Y itu kan ke atas. Kita lihat nih, titik yang ini. Dari sini ke sini panjangnya 4 meter. Berarti di sini sampai sini adalah 4 meter. Kalau di sini tadi 2 meter. Berarti Y2-nya adalah 4 meter. Kemudian L2-nya. L2 panjang kali lebar ya. Panjang kali lebar. Panjangnya tadi lebar. L aja ya, panjang maksudnya. L2-nya panjangnya adalah 4 meter. Oke. Kemudian untuk benda ketiga. Benda ketiga, X3-nya. Kita lihat X-nya di sini. Kalau X kan ke samping nih. Ke samping berarti dia adanya di sini kan. Karena ini dari sini ke sini panjang 2, berarti kalau dari sini ke sini panjangnya cuma 1 meter. Nah, sedangkan kita titiknya dari sini. Berarti sama aja dari sini ke sini. Titik ini ya kan. Berarti dari sini ke sini adalah 6 meter. Untuk Y2-nya berarti ada di sini 4 meter. Kemudian L3-nya, ini Y3 maksudnya, L3-nya adalah panjangnya itu 3 meter. Nah, udah ketemu nih. X, Y, dan L-nya udah ketemu semua. Sekarang tinggal kita
masukkan ke rumus yang ini, X gabungan dan Y gabungannya. Oke, berarti untuk X gabungan sama dengan X1 dikali L1 ditambah X2 dikali L2 ditambah X3 dikali L3 per L1 ditambah L2 ditambah L3. Nilainya adalah X1-nya 3 dikali 6 ditambah 6 dikali 4 ditambah 6 dikali 3 per L1, L2, L3, 6 ditambah 4 ditambah 3. Nilainya adalah 27 per 6. Nah ini adalah nilai X gabungannya. Kemudian kita cari Y gabungannya. Berarti Y1 dikali L1 ditambah Y2 dikali L2 ditambah Y3 dikali L3 per L1 ditambah L2 ditambah L3. Y1-nya berapa di situ? 2. 2 kali 6 ditambah 4 kali 4 ditambah 4 kali 3 per 6 ditambah 4 ditambah 3. Hasilnya adalah 14. Nah, ini hasil Y gabungannya. Ini adalah X gabungannya dan ini Y gabungannya. Nih. Sehingga dapat kita tuliskan pada gambar ini koordinat X dan Y-nya. Koordinat X dan Y-nya itu adalah X-nya 27 per 6, Y-nya 14. Nah, ini adalah nilai koordinat atau titik berat dari soal ini, oke? Sekarang kita akan bahas mengenai titik berat benda pada benda 2 dimensi. Kalau 2 dimensi pasti dia ada panjangnya dan ada lebarnya ya. Untuk 2 dimensi ada panjang kali lebar. Nah, panjang kali lebar itu berarti dia luas jadinya ya kan. Sebenarnya kalau mengenai rumusnya itu tinggal kita ganti yang belakangnya aja nih. Kalau tadi untuk 1 dimensi itu kan karena dia adanya cuman L, adanya cuman panjang, berarti X1 dikali L1. Karena di sini pada 2 dimensi, karena 2 dimensi itu pasti ada luasnya, jadi tinggal kita ganti aja. Berarti X1 dikali A1 ditambah X2 kali A2 dan seterusnya seperti itu. Begitu juga dengan Y-nya. Berarti Y gabungan sama dengan Y1 dikali A1 ditambah Y2 kali A2 dan seterusnya per A1 dikali A2. Jadi seperti itu ya. Untuk contoh titik berat benda, itu misalnya pada persegi panjang. Pasti dia ada panjang, ada lebarnya ya kan. Seperti itu ya. Nah, ini untuk bangun pada 2 dimensi, kalau kita misalnya mau mencari titik beratnya nih, titik beratnya di mana? Untuk persegi nih, berarti titiknya ada di tengahnya, ini kan, ada perpotongan. Berarti dia titik beratnya ada di tengahnya. Begitu juga dengan persegi panjang nih, berarti dia titiknya ada di sini. X-nya ada di sini, Y-nya, kalau Y itu kan ke atas, kalau X itu samping. Berarti untuk X-nya berarti dia di sini. Kemudian untuk Y-nya setengahnya berarti di sini. Ini untuk Y-nya. Kemudian untuk lingkaran berarti di sini. Ini X-nya, berarti X-nya di sini. Untuk Y-nya berarti dia di sini. Untuk segitiga ini punya aturan sendiri. Kalau misalnya dia sumbu X-nya ke sini. Jadi dia nggak ada pengaruh nih. Berarti tetap di tengah. Di sini nanti ya. Di sini. Tapi untuk Y-nya, untuk mencari nilai Y-nya, nilai Y pada segitiga itu nilainya adalah 1/3 kali tinggi. Jadi 1/3 misalnya tingginya di sini 6. Berarti Y-nya, nilai Y-nya itu adalah 1/3 dikali tingginya. Berarti letaknya di sini. Dia tidak tepat di tengahnya gitu ya. Kemudian kalau misalnya setengah lingkaran. Kalau setengah lingkaran, X-nya tetap sama ya di tengah-tengahnya. Di sini. Berarti di sini nih. Tapi kalau kita mau mencari Y-nya, maka nilai Y-nya itu punya aturan sendiri juga. Nilai Y-nya adalah 3/4pi dikali R. Seperti itu. Nah, untuk mempermudah pembahasannya atau pemahaman materinya, kita sekarang lanjut aja ke contoh soalnya, oke? Kita langsung aja lanjut ke contoh soalnya. Nah, di sini kan ada bentukannya kayak rumah nih, ya kan? Nah, kita bagi aja jadi 2 untuk mengetahui berapa sih titik berat dari bangun ini gitu kan. Nah, di sini kita buat yang persegi ini adalah benda yang pertama, kemudian yang segitiga ini benda yang kedua, ya kan? Jadi untuk benda yang pertama nih, kita analisis dulu. X-nya berapa? Berarti X1, Y1 sama A1, ya kan? X1. Jadi X pada benda yang ini kita analisis nih. Kita buat seperti ini. Nah, berarti titik beratnya di sini. Untuk X1 berarti dari sini ke sini. Ini kan panjang dari sini ke sini adalah 8, ya kan? 8 meter, terusnya di sini aja 8 meter, berarti kalau setengahnya adalah 4 meter, oke. Kemudian di sini untuk Y1-nya, Y1 kan dari sini ke sini ya. Nah, titik tengahnya di mana? Di sini nih, Y-nya.
Nah, untuk tinggi dari sini ke sini itu kan 6 meter. Berarti kalau setengahnya adalah 3 meter ya. Kemudian untuk A1 berarti panjang dikali lebar. Panjangnya di sini 8, lebarnya 6. Jadi nilainya adalah 48 meter kuadrat. Oke, ini untuk benda 1. Kemudian kita analisis untuk benda 2. Benda 2, X1. X1-nya berapa? Nih, kalau misalnya segitiga itu gini. Titik tengahnya berarti ada di sini ya kan. Untuk X-nya dia tidak berpengaruh ya. Berarti begini. Untuk X-nya dia kan ini, untuk tengahnya berarti di sini. Berarti X-nya adalah sama nih kayak yang bangun 1. Dia nilainya adalah 4 meter. Ini juga 4 meter. Untuk Y1-nya, nah untuk Y1, untuk Y pada segitiga, itu kan rumusnya dia ada sendiri ya. Y sama dengan 1/3 T. Berarti kita analisis di sini. 1/3 dikali T. 1/3 tingginya adalah 6/12. 6/12 itu kan 4 ya. Jadi dikali 4/3. Nah, ini dari sini ke sini nilainya adalah 4/3. Sedangkan untuk titiknya itu kan dihitung dari sini. Berarti dari sini ke sini adalah 6. 6 ditambah ini 4/3 gitu ya. Oh, 6/12 ini maksudnya 6 ya. Nah, ini 6. Jadi 6 dibagi 3, 2. Jadi di sini dari sini ke sini adalah 6, dari sini ke sini adalah 2. Berarti 6 ditambah 2. Y1-nya adalah 6 ditambah 2 tambah 2 berarti 8 meter. Kemudian untuk A2-nya. Ini 2 ya. Untuk A2 berarti untuk luas dari segitiga berarti setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya adalah 6, kemudian tingginya adalah alasnya 8 ya. Tingginya adalah 6. Coret-coret 4 kali 6 24 meter kuadrat. Nah, udah ketemu nih. Udah ketemu nilai X-nya, kemudian nilai Y-nya, dan nilai A-nya. Ini nilai A-nya. Untuk nilai X karena dia sama nih kan, berarti titik tengahnya udah sama nih. Untuk koordinat X-nya itu adalah 4 meter karena dia sama ya nih, sama. Untuk X-nya. Kemudian kita cari yang koordinat Y. Berarti koordinat Y, kita gunakan rumus yang tadi, berarti Y gabungan sama dengan Y1 dikali A1 ditambah Y2 dikali A2 per A1 ditambah A2. Oke, nilai Y1-nya di situ adalah 3, A-nya 48, ditambah Y2-nya adalah 8 dikali 24 per 48 ditambah 24. Ini hasilnya adalah 14/3. Nah, ini adalah nilai Y-nya. Nilai X-nya adalah 4, kemudian nilai Y-nya adalah 14/3. Jadi, koordinatnya adalah koordinat X dan Y itu nilainya adalah 4 dan 14/3. Nah, ini adalah nilai dari koordinatnya. Paham ya sampai sini? Oke? Lanjut ke titik berat 3 dimensi. Yang namanya 3 dimensi berarti dia ada panjang, ada lebar, ada juga tinggi. Berarti panjang dan lebar kali tinggi volume. Ada rumus volume ya. Jadi kalau misalnya kita mau mencari titik berat benda pada 3 dimensi, berarti kita gunakan volume ya. Yang membedakan sebenarnya cuma di bagian ininya aja. Kalau misalnya di 1 dimensi berarti dia pakai L, kalau 2 dimensi berarti pakai A atau luasnya, kalau 3 dimensi berarti dia pakai volume seperti itu. Ini adalah rumusnya ya. Untuk titik berat 3 dimensi itu misalnya di sini ada tabung. Nah, untuk tabung sendiri, untuk titik tengahnya kita bisa cari nih. Titik tengah berarti dia ada di tengahnya ini. Berarti nilai X-nya, nih X kan berarti yang lurus. X-nya berarti segini. Kemudian untuk nilai Y-nya berarti setengahnya dari tinggi tabung gitu ya di sini. Kemudian untuk lingkaran. Untuk sebuah bola nih, misalnya ada sebuah bola di sini ya. Nah, ini alas bolanya nih, titik tengahnya dari bola. Kalau misalnya setengahnya bola, untuk misalnya setengahnya bola nih, pada setengahnya bola, misalnya berapa sih titik tengahnya? Di sini X-nya, di sini Y-nya ya. Berarti titik tengahnya tuh dia ada di sini nih. Nah, untuk titik tengahnya itu sendiri, kalau X berarti ya setengahnya ini kan, setengah dari X-nya ini. Kemudian untuk Y-nya itu punya aturan tersendiri, berarti Y sama dengan 3/8 R. Nah, ini untuk bola. Kemudian untuk kerucut nih, untuk kerucut itu juga X-nya ini ya. Ini X, ini Y, sama aja karena di sini nggak muat.
Jadi untuk X-nya dia berarti setengahnya nih, setengahnya dari ini kan. Kemudian untuk Y-nya, ini X-nya berarti X-nya di sini. Untuk Y-nya ini dia juga punya aturan sendiri. Untuk Y-nya berarti Y sama dengan 1/4T. Ini sebenarnya ada beberapa rumus yang perlu kalian ketahui karena biasanya di soal-soal itu lebih sering ke rumus yang ini gitu kan. Oke, sekarang kita lanjut aja ke contoh soalnya. Nah, di sini ada contoh soal seperti ini ya. Nah, kita lihat dulu. Ini adalah sumbu X-nya dan ini adalah sumbu Y-nya. Oke. Nah, panjang dari sini ke sini adalah 5 cm. Kemudian panjang dari yang pertama ini kan yang bawah ini tabung, yang atas kerucut. Dari sini ke sini adalah 10 cm. Kemudian dari sini ke sini itu adalah 6. Dari sini ke sini 6 berarti 10 tambah 6 berarti 16 ya. 16 cm gitu, pakai cm ini misalnya. Oke, nah kita bagi aja dulu jadi dua benda nih. Ini benda pertama tabung, benda kedua kerucut ya. Oke, untuk benda pertama nih. Untuk benda pertama di sini kita cari X1-nya. Kita cari dulu X1-nya itu berapa. Nah, untuk benda pertama berarti begini. Ada di tengah-tengahnya nih. Berarti untuk nilai X-nya dari sini ke sini berarti setengahnya nih. Ini kan 5, dari kesini ke sini itu adalah 5, berarti dari sini ke sini adalah 2,5 ya. Berarti X-nya, X1 adalah 2,5. Kita cari Y1-nya. Y1 berarti dari sini ke sini. Ini kan Y. Berarti titik tengahnya kan di sini. Berarti Y-nya di sini. Dari sini ke sini kan 10, kalau setengahnya berarti 5. Berarti di sini 5 cm gitu. Untuk luasnya, bukan luas ya, volumenya. Volume dari tabung itu adalah pi R kuadrat dikali T. Nah, R-nya atau jari-jarinya di situ kan 5 ya. Nih, jari-jari 5. Volumenya itu sendiri adalah pi R kuadrat. R-nya di sini adalah 5. Berarti pi dikali 5 kuadrat dikali T-nya tingginya adalah 10. Itu nilainya adalah 250 pi cm kubik ya. Kuadrat kubik ya. Nah, kemudian untuk benda kedua, X1-nya sama nih. Kita analisis dulu dari nilai X1-nya. Berarti ada di sini dia tuh. Di sini. Di sini titik tengahnya. Untuk X-nya nilainya kan di sini. Wah, sama nih kayak yang X pertama. Berarti ini kan dari sini ke sini 5, kalau setengahnya berarti 2,5 ya. Nilai X-nya adalah ini X2, 2,5 cm. Kemudian untuk nilai Y2-nya. Nah, untuk nilai Y pada kerucut itu kan ada rumusnya sendiri nih. Y sama dengan 1/4 dikali T. Berarti di sini Y sama dengan 1/4 dikali tinggi. 1/4 tingginya di situ 10. Dari sini ke sini ya, 6. Dikali 6 berarti 6/4. Nah, dari sini ke sini, nih, dari sini ke sini adalah 6/4, sedangkan kita dari titik yang sini ya, koordinatnya berarti 10, dari sini ke sini 10, dari sini ke sini itu adalah 6/4, berarti 10 ditambah 6/4. 10 ditambah 6/4. Itu nilainya adalah 11,5 cm. Kemudian volumenya. Untuk volume dari kerucut itu rumusnya adalah 1/3 pi R kuadrat dikali T. Nah, di situ 1/3 pi R-nya di sini R-nya kan sama 5 kuadrat dikali tingginya adalah 6. Nah, hasilnya nilainya itu adalah 50 pi cm kubik. Nah, ini adalah volumenya. Ini udah ketemu nih, yang X1, Y1, X2, Y2, volume 1 dan volume 2. Ini volume 1, volume 2. Nah, karena X-nya sama, berarti koordinat X sama dengan 2,5 cm. Kemudian sekarang kita cari koordinat dari Y. Koordinat Y-nya itu berarti Y gabungan sama dengan Y1 dikali volume 1 ditambah Y2 dikali volume 2 per volume 1 ditambah volume 2, ya kan? Nah, maaf ya, ketutup. Y1 di situ tadi Y1-nya adalah 5, volume 1-nya 250 pi ditambah Y2-nya 11,5 dikali 50 pi per 250 pi ditambah 50 pi. Ini pi-nya sama-sama kita coret habis ya. Nah, ini hasilnya itu adalah 6,08 cm.
Ini adalah koordinat Y-nya. Berarti dapat kita simpulkan bahwasanya koordinat X dan Y pada bangun ini itu adalah X-nya 2,5, 6,08. Nah, ini adalah koordinat ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Oke, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.